Posisi saya ada di Hotel Aurelia Palangkaraya. Saya akan membagikan beberapa ayat renungan pada hari ini. Mari kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, sebab Engkau yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Biar kami selalu bersyukur apapun waktu dan saat dan momennya yang kami lihat. Biar sikap hati kami punya rasa syukur kepadamu Tuhan. Diberkati dan diurapi dalam hamba-Mu menyampaikan isi hatimu. Biarlah kemuliaan hadirat-Mu, biarlah setiap apa menjadi kebutuhan setiap umat-Mu menjadi satu jawaban bagi setiap kami anak-anak. Di dalam nama Yesus Masiah, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saya membagikan firman tentang apa? Taat. Arti taat di sini merupakan satu hal yang mutlak setiap anak-anak Tuhan harus punya satu kedisiplinan. Ya kan? Makanya dibilang begini. Kalau kita punya satu hal ketaatan akan Tuhan, kalau kita punya satu hal kepercayaan, kalau kita punya satu kedisiplinan, otomatis hidup kita punya satu hal penentuan buat langkah yang ke depan. Bagaimana kita melihat ketaatan itu wajib dan merupakan harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang penuh perjanjian, tanah yang dibuat yang berbeda di antara yang lainnya. Di dalam setiap ketaatan, posisi kita diam, mundur, atau maju. Kalau kita maju, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat pasti terjadi di depan setiap kita. Kalau kita melihat di Ulangan 28, ya, bagaimana di sini nasihat Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Jadi di sini Musa memberikan satu tuntunan karena Musa mempunyai satu hal ketaatan, mendengar apa suara Tuhan. Barang siapa mendengar suaraku, kata Tuhan, ya kan? Dia adalah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sebagai bangsa pilihan Israel, kita nggak gampang menerima suatu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita mentaati firman Tuhan? Bagaimana kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan? Contohnya, ya Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Nah, ketaatan dalam pagi-pagi benar itu nggak mudah dan nggak gampang. Aktivitas, kegiatan yang kita lakukan itu menyita banyak pikiran, waktu, dan tenaga. Bagaimana kita punya ketaatan untuk masuk dalam saat teduh? Ya, nah, ini orang yang taat adalah orang yang punya satu hal, berkat di depan mata. Nah, kita lihat di Ulangan 28 ayat yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bumi. Tidak secara kebetulan Adonai punya logo tangan yang mengadang ada bola dunia. Ini Hotel Aurelia sama. Saya kaget, tangan mengadah. Berarti satu tangan mengadah, tangan yang menyerah di hadapan Tuhan untuk Tuhan buat sesuatu buat dunia. Ya, saya nggak tahu hotel ini akan go dunia. Saya nggak tahu hotel ini di bawah Tuhan seperti apa. Yang saya tahu, waktu
waktu saya datang ke Hotel Aurelia, ini hotel yang berbeda dari setiap saya keliling Indonesia. Cuma saya bilang, wow, ini yang desainnya good. Dan kebetulan tangan yang mengadah, meminta sesuatu berkat, anugerah dilimpahkan. Makanya dibilang di sini apa? Barang siapa mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan setia dan mentaati perintahnya, otomatis ya Tuhan akan mengangkat setiap kita atas segala bangsa di bumi. Gak gampang. Untuk kita punya satu hal, pergerakan buat di Indonesia, buat di atas bangsa-bangsa. Makanya di sini dikatakan apa? Ketaatan bukan hanya sebatas perkataan. Tuhan, aku cinta Engkau. Bukan lip service seperti Yesaya katakan apa? Engkau memuliakan aku dengan bibirmu, tapi apa? Hatinya menjauh. Nah, hari ini saya tekankan, baik dalam perkataan, baik dalam hati, harus sejalan. Biar apa? Tuhan mengangkat kita. Tuhan membuat satu hal berkat di depan mata kita kalau kita punya satu hal ketaatan. Nah, dibuktikan dengan semua tindakan sikap kita di dalam respon punya satu hal ketaatan. Bukti ketaatan kita kepada Tuhan, yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, percaya akan Tuhan. Bagaimana yang pertama ini adalah mengasihi Tuhan? Kita lihat yuk di Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Di sini dikatakan lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang punya satu hal ketaatan akan perintah Tuhan, ya, Tuhan akan menyatakan dirinya di atas setiap kita. Dan Tuhan katakan apa? Tuhan yang akan melakukan, mengerjakan apa yang menjadi satu prioritas dalam setiap kehidupan kita. Bukan seperti ayat 22, Yudas, ya, di sini berkata, Tuhan, apakah Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan kepada dunia? Bagaimana sikap Yudas? Tuhan sudah tahu. Nah, kalau dilihat di ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menuruti kebenaran Alkitab, ya kan? Di sini dikatakan apa? Dia akan membuat satu hal perbedaan buat setiap apapun rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Bapakku akan mengasihi setiap kita, ya kan? Dan kita akan datang kepadanya dengan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, barang siapa tidak mengasihi aku, akunya besar Tuhan, dia tidak menuruti firman Tuhan, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Ketaatan di dalam kita mengasihi Tuhan dan menuruti Alkitab, itu adalah satu prioritas dalam setiap kehidupan kita. Makanya di sini dikatakan apa? Jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apakah kita sudah membuktikan, ya kan? Sikap kita dalam hal ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan, atau ketaatan hanya sebagai satu hal paksaan? Gak bisa juga. Ketaatan adalah satu kedisiplinan pribadi kita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana yang kedua? Di sini dikatakan apa? Percaya Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 1 dan 3, firman Tuhan katakan begini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Orang yang percaya kepada Tuhan, ya, makanya Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Mazmur Daud angkat pujian begini, selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Mazmur Daud selalu berkata, selidiki aku Tuhan, apakah benar-benar aku mengasihimu. Kalau orang yang sudah mau dikoreksi oleh Tuhan, kalau orang yang mau diselidiki hidupnya,
ke depan dalam hal mengikut Tuhan, perjalanan dia di dalam mencapai satu panggilan Tuhan pasti akan terlaksana. Pasti Tuhan membuat satu hal perbedaan. Saya tidak tahu, saya tiba-tiba hari itu Sabtu ketiga di bulan Juli, saya habis PD Adonai saya ibadah. Saya ketemu ada satu hamba Tuhan di tempat makan. Saya samperin hamba Tuhan ini dengan ibu. Disampaikanlah pesan Tuhan. Kamu akan masuk ke pelosok. Waduh, kenapa pelosok desa lagi? Kamu akan masuk dalam hal peperangan. Saya bilang, Tuhan, dari dulu peperangan. Tuhan dari dulu masuk ke desa-desa. Ya, di masa pandemik, saya belum pernah lagi masuk ke bangsa-bangsa. Dari desa ke desa. Cuma saya bilang gini, iya Tuhan, saya mau punya ketaatan. Ya kan? Kalau Tuhan mau kirim, Tuhan mau utus, silakan. Seperti Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Makanya dibilang begini lagunya apa? Ku mau di sana, gitu. Waktu sangkakala berbunyi, ku mau di sana. Atau dengar panggilan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang diutus. Dalam hitungan bulan, dalam hitungan minggu saya tertawa. Saya belajar komitmen ketaatan di saat Tuhan menyatakan untuk saya bilang berangkat ke satu tempat yang tidak pernah kau jalani. Itu sudah terjadi. Dan yang kedua, hamba Tuhan ini juga sama, menyampaikan pesan Tuhannya, dibilang apa? Ada kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau melangkah, engkau melayani pekerjaanku tanpa rasa kesakitan. Saya cuma tertawa. Terima kasih Tuhan, kau tempatkan hamba Tuhan ini yang mengerti isi hatimu. Dan dia tahu apa yang disampaikannya itu mengena dalam pribadi saya. Kalau saya mengalami satu hal kesakitan seperti Yabes, tapi saya percaya kiranya diperluas, gitu. Dan Tuhan membuat pemulihan dalam setiap kehidupan. Nah, kalau mau kita lihat lagi di sini dikatakan apa ya? Engkau menyelidiki dan mengenal aku, ya. Mazmur Daud. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengerti 24 seluruh tubuh kita. Apa yang menjadi pikiran kita yang gak benar, Tuhan paham. Tuhan mengerti di saat kita punya beban pikiran. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Contoh hal yang sepele, ya. Saya ulang kembali kejadian hidup saya dari Maret sampai April. Antara saya sakit lambung dan santet itu beda tipis. Cuma saya berkata kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan sanggup memulihkan hidup saya. Ya, kalau saya bisa hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Bayangkan tim-tim doa yang mengcover hidup saya. Tiba-tiba saya ketemu orang-orang yang punya kekuatan alam. Dia menyatakan, ibu kamu disantet dengan 3 perempuan. Saya bilang, kenapa ini orang mau santet saya? Salah sasaran. Karena apa? Saya punya ketaatan. Saya punya Tuhan Yesus HaMasiah yang dahsyat. Iblis coba merusak tubuh saya. Lumayan, badan saya hari itu kurus. Mata saya, wajah saya tidak menunjukkan kalau saya ini punya sesuatu hal yang lebih. Tapi saya mengalami restorasi daripada Tuhan. Ternyata saya terima kasih buat orang yang menyantet saya yang gak kena. Ternyata saya dibawa Tuhan ke dimensi yang berbeda. Nama Yesus HaMasiah dipermuliakan. Jadi orang yang nyantet ini 3 orang perempuan dari 3 kota. Bagianmu urusanmu dengan Tuhan, ya, bukan dengan saya. Saya percaya di Mazmur 139:13 firman Tuhan katakan apa? Sebab Engkaulah yang membentuk buah pikiranku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan baik. Sebelum kita lahir ke bumi, kita tidak bisa pilih orang tua kita tuh siapa. Tapi di sini dikatakan apa? Tuhan sudah membentuk, ya kan? Di dalam kandungan ibu kita. Dan ibu kita juga nggak tahu waktu dia mengandung anak ini baik, anak ini cantik,
cacat, anak ini atau berontak, ya kan? Saya juga nggak ngerti. Saya lahir ke dunia dalam keadaan nggak baik. Pertumbuhan kehidupan saya juga nggak baik. Tapi di satu titik, ya, kalau sudah panggilan, ada panggilan Tuhan, ada panggilan Yesus atas hidupku, membuat perubahan kota, bangsa-bangsa, dan Indonesia. Ya, jadi kita melihat, jangan pernah takut buat setiap ibu-ibu. Bagaimana masa depan anak-anak? Bagaimana anak ini untuk dibawa kepada Tuhan? Itu satu hal ketaatan seorang ibu berdoa kepada Tuhan. Satu hal kesaksian yang bagi saya itu menyentuh adalah di saat ponakan saya diterima di Akmil. Ya, secara pribadi ponakan ini dari kecil tiba-tiba udah besar. Tapi dia punya ketaatan takut akan Tuhan dan dia punya kemauan yang keras. Saya tanya, benar kamu mau jadi tentara? Iya. Ya sudah, jadilah kau tentara yang punya kriteria integritas yang takut akan Tuhan. Dia bilang apa? Siap. Saya melihat selama 2 hari saya ada di kota Magelang, bagaimana itu sikap hidupnya, pelatihannya nggak mudah dan nggak gampang. Waktu dikirim videonya juga sama, dia tuh di lumpur, dia harus punya ketaatan. Di saat diperintahkan, ayo masuk ke lumpur, ayo tiarap. Bagaimana hidup kita buat hari-hari ini? Mau nggak kita menghadapi proses itu dengan rasa syukur? Kembali, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang punya Tuhan, perbedaan dari hidup dan karakter itu berbeda sama sekali. Contoh kemarin, saya ada di tempat pariwisata Matan Andau, ya. Bagaimana tuh tempat yang bagi saya tuh unik, antik, tapi bagus luar biasa. Tiba-tiba kita mau turun ke satu tempat lokasi, tiba-tiba mati lampu, ya kan? Tiba-tiba rekan dari yang tour guide itu rasa takut, karena apa? Kegelapan. Sementara kita bisa kalahkan kegelapan dengan terang yang kita punya di handphone. Tapi di satu titik, rekan yang ikut dia bilang, udah bu, gak usah ke tempat ini, kita pulang aja. Bayangkan ya, baru kegelapan aja kita punya rasa ketakutan. Sementara saya suka hal yang tidak gelap dan tidak terang. Kalau saya mau tidur, saya lebih condong lampu tuh gelap. Karena saya suka apa? Ketenangan dalam hal saya punya rest mata. Jadi buat hari ini, ketaatan adalah sesuatu yang membutuhkan iman, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita melihat Nuh, ya, disuruh bangun bahtera, dia punya ketaatan, dia bangun itu. Bagaimana Abraham disuruh melangkah keluar, Abraham punya satu hal ketaatan. Dan juga Joshua, kita melihat bahwa di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang menerima janji-janji Tuhan karena ketaatan mereka, ya kan, kita juga akan melihat semua janji-janji Tuhan digenapi. Jadi buat hari ini, di dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam ketaatan, kita harus punya rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Itu adalah bentuk ketaatan mutlak kita kepada Tuhan. Ayat penutupnya di Matius 26 ayat 39. Firman Tuhan katakan begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Makanya di sini dikatakan apa? Orang yang taat adalah orang yang bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Makanya dibilang apa? Sekiranya kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup. Di dalam ketaatan kepada Tuhan, kita cuma bisa berkata, jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup. Biar aku punya satu hal ketaatan, biar aku punya satu hal integritas, cinta haus akan Tuhan. Firman saya cukupkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih dan kebaikan. Kami memberkati kota Palangkaraya bagi nama-Mu. Biar shalom-Mu terjadi di tempat ini. Dan kami akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi di kota Palangkaraya. Indonesia mengalami restorasi dan pemulihan. Diberkati 34 provinsi. Diberkati Pak Joko Widodo dan Pak Amin. Para menteri RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan bupati. Kami percaya
Biarlah setiap pengurapan yang daripada Engkau Yesus Masiah terjadi. Dalam nama Yesus Masiah, hamba selesai berdoa dan menyampaikan isi hatimu. Haleluya. Amin. Oke.